Oke, balik lagi bareng gue Rapcu Tarigan, dan kali ini gue ngevlog sendiri karena teman-teman gue yang gue hubungi pada nggak bisa. Teman-teman gue masih pada punya acara masing-masing, sementara AdSense terus berjalan. Jadi gue putuskan untuk ngevlog sendiri. Dalam kesempatan ini gue pengen ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang telah berkontribusi untuk podcast gua di Cogan Stock ini. Di tahun 2020 gua nggak menyangka bahwa podcast gue bisa monetisasi dan dapat AdSense seperti itu. Dan ini juga berkat teman-teman semua, pemateri-pemateri yang luar biasa, keren-keren, cakep-cakep. Khususnya gue terima kasih buat Laras yang kemudian view-nya itu mencapai 7.800 atau 7.800 orang yang menonton video ini. Dan gue juga berterima kasih buat Petrus Tampu Bolon, Bang Petrus, 6,6 ribu yang nonton, dan kedua video ini sangat mengantarkan gue untuk proses monetisasi, dan akhirnya gue bisa dapat AdSense dari YouTube. Seperti itu. Pada awalnya gue berpikir gue nggak berniat untuk naikin YouTube ini sebagai AdSense seperti itu. Karena YouTube ini tadinya gue bikin hanya untuk mengatur rasa, mengatur emosi gue, mental health gue seperti itu. Karena to be honest, gue orang yang ekstrovert. Gue adalah orang yang butuh ngobrol sama orang lain, sehingga teman gue, guru gue kemudian mengatakan bahwa ya udah coba kamu buat YouTube channel dan jadikan sebuah platform untuk kamu ngobrol dan diskusi seperti itu. Dan itu cukup membantu. It's really helpful kayak gitu, dan sangat membantu buat gue. Sehingga ternyata obrolan-obrolan itu ditonton sama ratusan orang, bahkan ribuan orang seperti itu. Sehingga gue impress dengan itu, dan gue nggak nyangka bisa monetisasi seperti itu. Dan gue juga mau mengucapkan kepada para pemateri gue dari awal, Pak Yohanes, lalu kemudian Edward, kemudian teman satu Liverpool gue, Om Grand Pix, dia dosen ITB, lalu kemudian Angela, Game kayak Jakbar, Bupa Lupi, lalu kemudian Kevin Alexander Girsang, Kak Anya, Kak Fanya, lalu kemudian Bang Hendra Daniel, lalu kemudian Sekum DPP Gamki, Bang Sahat Martin Philip Sinurat, lalu kemudian teman SD gua Leoni, lalu kemudian Priscilla juga membantu YouTube saya, untuk YouTube gua untuk berkembang. Bang Yudi, teman gua, ketemu di Manado, ngobrol soal warung berkatnya beliau. Lalu kemudian Bang Wawo, Direktur Utama Rumah Milenial Indonesia, Bang Carlos Wawo, ngobrol soal Sumpah Pemuda 2 bulan yang lalu. Lalu kemudian ini ada Ibu Dewan Perwakilan Daerah, Ibu Fahira. Terima kasih banyak Ibu. Lalu kemudian ada Pendeta Robert Borong. Kita diskusi soal pendeta itu panggilan atau profesi. Lalu kemudian ada teman gue juga, Kartika Putri, yang bersama temannya
Bang Tegar, kita ngobrol soal toko buku Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia. Jadi kayak dia semacam lembaga yang menerbitkan buku-buku akademis juga seperti itu. Lalu kemudian masuk ke Kak Switri, ngobrol soal sharing pengalaman jadi pendeta muda seperti apa. Lalu kemudian ngobrol sama Bang Alan, Kabid Or DPP Gamki. Lalu ngobrol sama Margareta Siburian, anak GMKI Medan. Lalu gua ngobrol juga sama Pendeta Budi Prabowo, ngobrol soal kemanusiaan di Sigi. Lalu juga gua ngobrol tentang, ini sebenarnya temu kangen dengan Francisco Yordana. Dia ngobrol soal Buddhisme dan sejarah bangsa Indonesia. Lalu juga ngobrol lagi sama Bang Petrus. Kita ngobrol soal fungsionaris pengurus pusat GMKI yang akan nanti dipilih oleh tim formatur dan ketum sekum. Lalu ngobrol sama mantan murid gua, Keira dan Ayla. Mereka adalah pelajar yang cerdas, pelajar yang ramah juga terhadap guru dan rajin mengerjakan tugas. Lalu kemudian juga ada Mbak Nining, dia kakak tingkat gue di kampus, tapi dia punya pemahaman yang luas dan dia orangnya humble, bener-bener humble. Walaupun banyak orang yang bilang susah deketin dia, tapi gue bisa temenan sama dia. Lanjut ke Timotius Ferdino. Dia kakak tingkat gue dan sekarang dia lagi studi S2 di UKDW. Dia orangnya teologi konstruktif banget lah, bicara Allah Trinitas. Lalu kemudian ini masuk ke Matthew Sembiring. Dia ini anak klien gue, jadi gue pernah pelayanan di GBKP Jakarta Pusat, jadi guru sekolah minggu seperti itu, dan dia adalah adik klien gue, dan sekarang dia sudah SMA kelas 11. Dia punya pergumulan tentang jodoh dan karir ataupun masa depan seperti itu. Lalu ini masuk lagi ke pemateri berikutnya, Bang Ivan dari kader Partai Solidaritas Indonesia. Kita bicara bagaimana anak muda kemudian punya peranan dalam perpolitikan di Indonesia. Lalu masuk ke, ini juga mantan murid saya walaupun saya tidak pernah mengajar beliau. Dia adalah Gavi dan sekarang dia lagi studi di Jepang. Political ekonomi, dia mengambil ekonomi politik seperti itu, dan dia cukup dan sangat mempunyai pemahaman yang baik seperti itu. Lalu selanjutnya ngobrol dengan Kak Jenny dari Zero Waste Nusantara. Dia memberikan pemahaman baik bagaimana mengolah sampah menjadi barang-barang yang bisa didaur ulang, kayak tas plastik seperti itu dan something like that. Ini pemahaman yang baru buat gua, apalagi dia menyebutkan ada 5R seperti itu. Lalu masuk ke teman gua selanjutnya dari dia anak Unpad tapi GMKI Bandung juga, orang GMKI, namanya Kak Yesi Giatma. Dia bicara soal refleksi akhir tahun. Dia cukup capable di bidang itu. Lalu kemudian dia juga dia anak hukum dan advokat. Jadi kalau teman-teman pengen cari advokat ya carilah dia punya pemahaman yang bagus. Lalu ada lagi Deborah, ini Deborah teman gue jadi dia anak GPIB Jemaat Gideon Jakarta Pusat. Dia orang yang humble, punya wawasan luas, dan dia juga orangnya friendly.
Dan gue kenal sama dia ketika retret di gerejanya dia, gue ikut gitu, nebeng istilahnya. Lalu juga terakhir pemateri gua itu ada Jeremy Trilaksono. Dia adalah adik kelas gua, adik tingkat gua yang sangat kritis. Dia mungkin gua tuh orang yang gua orang kalau di kampus gua nggak pernah bergaul sama teman-teman di kampus, sedikit lah. Ya Jeremy ini adalah orang yang salah satunya bisa dekat sama gua kayak gitu. Jadi dia sangat kritis, dia sangat humble, lalu kita ngobrol soal bagaimana gereja menuju ke dalam atau menuju sebuah perubahan tentang bagaimana gereja melek teknologi seperti itu. Dan dia sangat capable di bidang itu, dan gue bersyukur dia punya pemahaman akan itu. Oke, gue udah memperkenalkan satu persatu pemateri gue, dan gue bilang tanpa kalian podcast gue bukanlah podcast yang seperti sekarang. Tanpa kalian yang mau ngobrol sama gue, mungkin podcast gue bukanlah podcast yang seperti sekarang. Dan kalau ditanya tantangan bikin podcast, banyak. Gue tuh sempat berhenti bayar editor gue karena gue punya tanggungan juga, adik gue dan orang tua gue, jadi gue pikir ya udah gue stop dulu kayak gitu. Dan rencana gue pengen buat kalau memang AdSense ini tertutup atau misalnya bisa menutupi pembayaran seperti itu. Tapi buat teman-teman yang pengen nantinya diundang sama gue ataupun pengen ngobrol di tempat gue mau bilang bahwa gue nggak bisa memberikan apapun, tapi kalaupun gue bisa berikan, gue akan berikan seperti itu. Karena berpikir juga bahwa AdSense ini juga tidak terlalu besar juga, dan gue juga tidak mencari uang di dalam podcast ini. Gue hanya menyalurkan hobi untuk ngobrol dan sebagainya. Dan satu lagi teman-teman, kalau memang teman-teman punya usaha ataupun produk yang ingin dipasarkan, teman-teman bisa hubungin gue. Gue akan bantu untuk promosikan di YouTube ini. Kita akan ngobrol melalui Zoom tentang produk teman-teman, apa yang dimiliki produk teman-teman dan kelebihannya apa. Dan kita akan ngobrol selama 40-1 jam tentang produk teman-teman seperti itu. Dan yang menarik adalah gue juga belajar dari podcast ini bahwa ketika gue ngobrol sama orang, gue tidak lagi ataupun gue tidak bisa untuk menghakimi orang lain atas pendapatnya, karena itulah yang mereka pikirkan dan itulah yang mereka punya idenya seperti itu. Sehingga gue nggak bisa menghakimi pendapat mereka salah, pandangan mereka salah, walaupun sesekali gue mencoba untuk memberikan counter atau debat seperti itu untuk menggali pemikiran mereka. Tapi overall gue belajar bahwa sebetulnya ketika orang punya pendapat, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain pendapatnya. Gue nggak pernah bilang salah pendapat teman-teman gue yang masuk ke dalam podcast gue. Di tahun 2021 ini, gue cuma pesan bahwa kita tetap bersyukur bahwa kita bisa melewati 2020 dengan getir, dengan sakit hati, dengan kecewa dan sebagainya. Tapi gue percaya bahwa Tuhan tuh nggak ngasih pencobaan itu di luar dari kemampuan manusia, sehingga kita dan semua orang di muka bumi ini lagi belajar untuk survive, lagi belajar untuk bertahan hidup seperti itu. Dan
gue cuma mau bilang bahwa kalian yang bertahan sampai di 2020 ini adalah orang-orang yang di 2021 ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang setia bertahan di dalam pencobaan seperti itu. Dan saran gue terakhir adalah jangan pernah putus untuk berdoa dan jangan pernah putus untuk berharap sesuatu hal yang baik pasti terjadi. Oke, sekian dari gua teman-teman dan terima kasih banyak telah berpartisipasi, dan kalaupun ada ide-ide yang pengen disampaikan bisa di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube gua. Thank you.